Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan kebenaran firman Tuhan yang saya judul Yesus. Saudara, kita tahu semua di Matius 16 ayat 24 tertulis, barang siapa yang mau Yesus, ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salib, dan mengikut dia. Di Markus 12 ayat 29 sampai 34, Yesus juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan kedua ayat itu, jelas terlihat bahwa mengikut Yesus bukanlah dengan setengah-setengah hati, bukanlah dengan setengah-setengah usaha, tapi Tuhan mau supaya kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam mengikut Tuhan, Yesus memberi standar yang tinggi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyangkal diri, mikul salib. Itu jelas menunjukkan bahwa ada sebuah harga yang sangat tinggi untuk kita bisa mengikut Tuhan dengan benar, untuk kita bisa menjadi pengikut Kristus yang benar. Namun dalam faktanya, dalam realitas kehidupan orang percaya, sering sekali terlihat bahwa kita mengikut Tuhan dengan setengah-setengah hati. Kenapa? Karena ada hal lain yang cukup menarik dan sangat menarik bagi manusia untuk diikuti, yaitu keinginan dunia ini. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Alkitab ketika Yesus ada di padang gurun, di mana iblis menawarkan hal-hal yang menarik untuk kehidupan manusia. Harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, disinilah manusia sama seperti Yesus harus memilih. Apakah kita memilih roti, hal-hal yang menarik bagi kemanusiaan kita, atau kita mengikut Tuhan, atau kita tetap hidup dalam kebenaran. Yang paling sulit adalah tawaran
kekayaan bagi manusia di zaman sekarang, saudara. Di mana ada orang berkata bahwa segala-galanya butuh uang. Ya, memang betul, segala-galanya butuh uang. Dan Alkitab sudah mengingatkan bahwa manusia diperhadapkan dua pilihan, antara memilih Tuhan dengan memilih Mammon. Itu yang pertama. Dan Alkitab juga sudah mengingatkan orang-orang yang mengejar kekayaan akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Cinta uang akan membuat manusia, orang percaya khususnya, akan teralihkan dari cinta Tuhan. Jadi ada dua pilihan-pilihan. Orang yang mencintai uang akan tidak mencintai Tuhan. Ada batas yang jelas. Orang yang mau hidup dalam terang, maka meninggalkan hal-hal yang gelap. Itu sebab, saudara, dalam realitas atau fakta kehidupan orang percaya, pasti atau secara umum, orang-orang yang mengejar kekayaan akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya nggak sulit. Artinya sangat sulit bagi orang percaya yang mengejar kekayaan tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sangat sulit. Walaupun tidak mustahil. Walaupun itu tidak mustahil bagi orang percaya. Tapi Alkitab sudah mengingatkan bahwa orang-orang yang mengejar kekayaan akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena begitu kuatnya tarikan akan kekayaan itu bagi orang-orang, khususnya bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa sangat-sangat sulit bagi orang yang mengejar kekayaan untuk tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sebabnya bagi orang percaya sudah di-warning, sudah diingatkan supaya waspada pada hal-hal itu. Karena orang yang kaya punya dampak sistemik. Dia bisa menjadi punya kekuasaan karena kekayaannya. Dia bisa dalam jatuh berbagai-bagai hal yang lain karena kekayaannya. Dia bisa melakukan hal apapun untuk bisa mendapatkan kekayaan itu. Melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pun akan dilakukan untuk mengejar kekayaan. Khususnya di Indonesia, saudara, dalam kondisi environment, ya, usaha yang begitu sulit, segala sesuatunya harus dilakukan dan harus berani mengambil risiko, harus berani melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di negara-negara yang paling korup seperti Indonesia ini, maka korupsi atau suap menyuap sudah menjadi kebiasaan di bangsa ini. Oleh itu nggak gampang, tidak mudah. Sebabnya, walaupun firman Tuhan katakan sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, orang percaya, tapi saya garis bawahi, sangat sulit, sangat sulit. Itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan yang memberi kekayaan. Kalau Tuhan yang menciptakan situasi kondisi sehingga orang percaya bisa mendapatkan kekayaan. Tentu Tuhan tahu ada maksud tertentu dengan kekayaan itu. Nah, saudara, itulah tantangan bagi orang yang percaya untuk mengikut Tuhan. Mammon, kekayaan, atau apapun, atau yang disebut, atau ilah-ilah lain. Makanya sudah diingatkan oleh Alkitab, firman Tuhan sudah berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah lain di hadapanku. Itu yang pertama, saudara.
Dalam mengikuti Yesus, sudah jelas dikatakan tadi sekali lagi bahwa tiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Artinya hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita kejar, kita harus menyangkal. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita renungkan bersama. Apakah ada ilah lain di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, dalam sejarah bangsa Israel, hal yang paling sangat dibenci oleh Tuhan adalah penyembahan berhala. Allah sangat murka kepada bangsa Israel. Berkali-kali bangsa Israel dimurkai oleh Allah, dibuang dalam pembuangan oleh karena satu hal. Orang Israel menyembah ilah lain, menyembah berhala. Itulah yang paling tidak disukai, yang paling dibenci oleh Tuhan. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara negara, secara bangsa. Nah, pagi hari ini kita kembali merenungkan, apakah ada ilah lain? Apakah ada yang lebih kita cintai daripada Tuhan? Itu bisa uang, itu bisa bahkan Yesus sudah berkata bahwa kalau kita mengikut Dia, kita harus menyangkal, kita harus meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, meninggalkan rumah dan sebagainya. Tentu maksudnya bukanlah kita harus meninggalkan istri atau suami, tidak. Kita juga diperintahkan untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama. Tapi jelas yang dimaksud adalah tidak ada yang lain yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Demikian renungan pagi hari kita, tangga di hari ini. Biarlah apa yang sudah firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, semua pengikut Kristus yang benar, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus mengikuti Yesus. Dalam mengikuti Engkau Tuhan, sering sekali kami ditarik untuk mengikuti ilah-ilah lain, mengikuti hal-hal lain, sehingga kami tidak fokus bagaimana kami menjadi Kristus yang benar, pengikut Kristus yang menyukakan hati Tuhan, pengikut Kristus yang tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, Bapa di surga. Kami berkata bahwa hanya Engkau-lah yang kami ikuti. Hanya Engkau-lah yang kami cintai, Tuhan. Seperti yang Engkau rindukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Dan itulah perintah yang terutama yang Kau nyatakan kepada kami, umat-Mu, kepada kami orang yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.